Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita tilawah surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarahu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'akbarah summa idha sya'a ansarah kalla lamma yaqdhi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda saqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'anamikum فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
Shadaqallahul azim. Sahabat Yazid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah ketika datang seorang yang buta kepada Rasulullah. Beliau yang buta tadi memanggil-manggil Rasulullah ingin menerima dakwah. Namun pada saat itu Rasulullah sedang bermusyawarah dengan pembesar-besaran kaum Quraisy dengan harapan pembesar tersebut bisa masuk Islam. Namun apa kata Allah? Wahai Rasulullah, wa ma 'alaika alla yazakka, engkau tidaklah sebagai orang yang membersihkannya. Kenapa engkau berpaling, kata Rasulullah, ketika ada orang yang datang dengan sungguh-sungguh mereka itu yakhsha, yaitu takut dan berharap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini menunjukkan bahwa dakwah itu kepada orang-orang yang mau menerima, bukan kepada pembesar-pembesar yang sangat sulit menerima dakwah. Dakwahlah kepada orang yang mau, kepada yang tidak mau tidak ditinggalkan, tetapi orang yang mau menerima dakwah harus lebih secepatnya kita sambut. Ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa manusia sesungguhnya itu adalah banyak yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari nutfah, air mani yang Allah ciptakan sehingga menjadi manusia. Artinya kita sebagai manusia sesungguhnya asalnya adalah dari air yang sangat hina. Tak seorang pun mau membelinya karena hinanya air tersebut. Bahkan Allah juga menjelaskan di sini agar kita tidak sombong karena kita berasal dari nutfah tadi. Allah juga menjelaskan agar kita memperhatikan apa yang kita makan, halal atau haram. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi pola pikir, pola tindak, dan pola rasa. Orang yang memakan makanan yang haram maka tindakannya akan menuju hal-hal yang haram. Orang yang makan makanan harta yang haram, maka perasaannya, hatinya selalu ingin hal-hal yang haram. Karena sungguhnya makanan itu mempengaruhi orang, mempengaruhi perilaku seseorang. Apabila makanannya halal, insya Allah orang tersebut pun akan berlaku dan berakhlak mulia. Tapi bila makanannya adalah makanan yang haram, maka dia pun akan menunjukkan perilaku perbuatan dosa. Ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan di sini, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia memperhatikan tentang makanannya. Dari mana makanan itu diperoleh dan bagaimana cara makannya, itu sangat penting bagi kita untuk memahaminya. Dan makanan itu pun merupakan sebagai modal dakwah. Ketika orang yang dimakan adalah makanan yang halal, insya Allah dia akan mampu menjalankan amanah dakwah. Tapi jika makan yang dimakan adalah makanan yang haram, maka dipastikan orang tersebut tidak akan mampu memikul beban amanah dakwah, amanah risalah, amanah aturan yang Allah berikan berupa al-Islam. Saudaraku
Allah juga mengingatkan bahwa pada hari kiamat kelak, seorang akan lari dari saudaranya. Seorang ibu akan lari. Seorang bapak akan lari dari anak-anaknya. Dan sahabat-sahabatnya pun akan lari dari sahabatnya. Ini. Pada hari itu, hari kiamat, kita harus menanggung diri apa yang kita lakukan dalam kehidupannya di dunia. Fala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidaklah orang bisa memikulkan dosa orang lain kepada orang lain. Dosa itu adalah ditanggung dan dipikul oleh diri kita sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam surat Abasa ini kita hendaknya mengambil satu pelajaran bahwa ketika kita ingin nanti pulang menghadap Allah dengan wajah yang berseri-seri, wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsirah, dan tertawa, maka hendaklah kita membekali diri kita dengan makanan yang halal dan membekali diri kita dengan dakwah yang akhlakul karimah. Jangan sebaliknya, kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri tetapi mendapatkan wajah yang hitam lagi bersedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Karena kufur terhadap nikmat Allah sewaktu hidup di dunia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah membaca Al-Qur'an. Bangunlah hubungan komunikasi dengan Allah. Jangan sampai terputus. Usahakan memahami ayat-ayatnya. Usahakan membaca ayat-ayatnya. Setiap pagi, setiap saat ada kesempatan, menyempatkan untuk membaca ayat-ayatnya. Karena dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang berkomunikasi langsung, atau kita sedang belajar berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang muslim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka di hatinya mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'tisam, membangun hubungan billah dengan Allah ini bisa dilakukan dengan cara sholat, dengan cara tilawah Quran, dengan cara silaturahmi, dan sebagainya. Banyak cara untuk membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita tidak pernah berputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berputus hubungan dengan Allah, maka dia akan rugi. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah ibaratkan makhluk hidup dan makhluk mati. A'udzubillah, kita termasuk golongan orang yang mati karena kita tidak mengingat Allah, padahal kita masih hidup. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti juga, yang namanya matahari akan digulung, bintang-bintang akan hancur, gunung-gunung akan berjalan. Ini karena apa? Karena memang pada saat itu hari kiamat, hari kehancuran dunia. Dan air laut pun akan terjadi tsunami. Dan pada saat manusia ditanya kenapa mereka membunuh orang yang tidak berhak dibunuh. Nah inilah, maka dalam Islam itu dilarang membunuh orang tanpa alasan yang benar. Nah ini. Boleh membunuh orang tapi alasan yang benar, misalnya murtad dari agama Allah. Itu boleh. Ataupun dia memerangi kaum muslimin. Nah itu. Nah ini juga boleh dibunuh. Atau dia telah membunuh orang, maka dikisos dengan membunuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat itu sungguh mengerikan. Sebagaimana telah digambarkan dalam ayat-ayatnya. Dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila
matahari digulung, wa idan nujumu qadarat, dan apabila bintang-bintang itu berpecahan, wa idal jibalu, dan apabila gunung-gunung suyirat, dijalankan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang sangat mengerikan, saudaraku. Semoga kita tidak mengalami apa yang namanya kiamat kubro. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus sekali lagi memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, memaksakan diri untuk sholat, memaksakan diri untuk ta'lim, belajar Al-Quran. Agar apa? Karena itu sarana-sarana dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan dengan Yazid channel YouTube yang keren ini. Jangan lupa like dan share jika memang channel ini menurut Anda bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.